Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Remawan. Kami dari Fakultas Hukum. Di sini kami sebagai pembicara satu dan juri yang terhormat. Jadi, pada mosi kali ini yang begitu sangat menarik, kami mengambil dua kata kunci. Kata kunci pertama adalah suatu identitas, yang dimana identitas artinya memiliki tanda-tanda ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, bahkan bisa menciptakan isi-isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan juri yang terhormat, sesuai dengan musikal ini, Iwan ini akan melarang anonimitas atau kenamaan asli seseorang di media sosial. Jadi, penghilangan identitas asli seseorang melalui media sosial merupakan suatu hal yang lumrah di era modern saat ini. Dalam hal menghilangkan identitas asli seseorang sudah melanggar etikat baik terhadap sesama pengguna media sosial. Apalagi media sosial saat ini sangat berpengaruh penuh di komunikasi dan interaksi jarak jauh, serta mendapatkan informasi-informasi di berbagai belahan dunia saat ini. Dan juri yang terhormat, jadi dari dampak anonimitas yang dapat kami ambil dari hal ini yaitu ada 4. Yang pertama, dapat merusak kredibilitas atau reputasi seseorang yang dikarenakan sifatnya yang sangat pribadi sehingga tidak banyak diketahui oleh orang lain. Dampak yang kedua ialah mengungkapkan informasi spesifik tentang seseorang yang memungkinkan mereka telah dihubungi atau ditemukan, dengan kata lain, keamanan online mereka telah dilanggar. Dan juri yang terhormat, dampak ketiga ialah mendapatkan diskriminasi sehingga karakteristik pribadi seseorang terungkap yang semestinya tidak diketahui oleh publik. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa jangkauan dari media sosial ini begitu luas. Dampak yang keempat ialah mengalami pencurian identitas dan penipuan dalam seperti hal finansial. Dan juri yang terhormat, begitu banyaknya kejahatan yang terjadi saat ini melalui media sosial, yang pada Agustus tahun 2020 terdapat hampir 190 juta upaya pengguna siber di Indonesia. Maksud saya, pada Agustus 2020 terdapat hampir 190 juta upaya serangan cyber di Indonesia, naik lebih dari 4 kali lipat dibanding Agustus 2019. Dan kasus tersebut sangat sedikit disentuh oleh aturan-aturan yang mengaturnya. Contohnya Indonesia ada Undang-Undang ITE, tetapi banyak kasus yang tidak ditemukan pelakunya atau bahkan lambat baru ditemukan. Nah, dengannya menggunakan identitas aslinya, maka akan memudahkan pemerintah, khususnya para penegak hukum, dalam menangani kasus tersebut. Kemudian dengan tidak melarang anonimitas tersebut berarti memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berbuat kejahatan di dalam media sosial. Dan juri yang terhormat, bayangkan saja jika pemerintah melarang hal tersebut, maka niat untuk melakukan kejahatan di media sosial tidak akan ada sebab. Mereka akan ketahuan melakukan kejahatan. Jika tidak dilarang, mereka akan seenak-enaknya merubah identitas asli mereka yang tujuannya untuk mengubarkan identitas mereka agar tidak dijangkau oleh hukum. Dan juri yang terhormat, kami pun mengamini bahwa telah ada hukum yang mengaturnya, tetapi aturan tersebut tidak begitu progresif dalam menanganinya, sehingga proposal kami ini nantinya
akan membuat aturan itu lebih progresif lagi. Dan juri yang terhormat, kemudian mengenai HAM, dalam konteks HAM adalah ada yang namanya dragable rights atau hak-hak yang boleh dibatasi. Salah satunya adalah hak berekspresi. Hak ini boleh pemerintah batasi dengan tujuan yang lebih besar, yang jelas tujuannya untuk melindungi segenap bangsanya, sebab pemerintah juga memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak keluarga negaranya. Hak itu adalah hak terbebas dari kejahatan media sosial, hate speech, penipuan, teror, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dari dapat yang kami ambil dan juri yang terhormat, jadi kami sebagai tim pemerintah menyetujui musikal ini, yaitu dengan melarangnya anonimitas kewenangan dalam bermedia sosial. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.